Amelia maju 2 langkah dan mendatangi Maya. Dia berkata, "Jangan khawatir. Aku akan mengirimmu ke jalan sebelum aku mati." Maya sudah tersiksa oleh penampilan Amelia yang tenang dan tidak terduga. Dia meraih Amelia dan berkata, "Amelia, apa yang kamu pikirkan?" Amelia melirik Maya, meraih tangannya, dan berbisik, "Maya, aku hamil, apakah kamu tahu?" "Apa?" Maya menarik napas dalam-dalam, dan pupil matanya berkontraksi dan membesar dengan kecepatan puluhan ribu kali. Dia telah memikirkan tentang kehamilan, tapi Amelia hamil duluan daripada dirinya. Tatapan Maya tertuju pada perut datar Amelia. "Sudah ada anak pertama Henry di sini, Maya. Aku hamil, kamu yang pertama tahu. Apakah kamu merasa terhormat?" "Amelia, kenapa kamu memberitahuku ini?" Amelia memiringkan kepalanya. "Kamu bilang, jika kamu membunuh anak di perutku sendiri, cara mana yang akan Henry pilih untuk membunuhmu?" Maya menatap Amelia dengan kaget. Dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Mengapa dia membunuh anak di perutnya sendirian? Maya dengan cepat memikirkan kemungkinan, dan dia berkata dengan tidak percaya, "Amelia, menurutmu kamu ingin membunuh anak di perutmu dengan tanganmu sendiri, lalu menyalahkanku?" Amelia mengangguk. "Maya, kamu akhirnya pintar." Maya memandang Amelia dan berkata, "Amelia, ini anakmu, dan kamu akan membunuh anakmu sendiri." Maya berkeringat dingin. Ini adalah anak pertama Henry. Jika anak ini hilang, konsekuensinya akan menjadi bencana. Maya tidak ingin terlibat masalah ini. Tangannya seperti disengat lebah, dan dia dengan cepat menarik tangannya. Mata Maya membelalak dan hatinya berdebar kencang. Dia berteriak ketakutan, mencoba melepaskan diri dari kurungan Amelia dan berkata, "Amelia, biarkan aku pergi, lepaskan." Amelia menoleh. Pada saat ini, dia melihat tubuh yang tinggi di depannya, dan Henry bergegas. Amelia menjawab, "Maya, aku tidak akan membiarkanmu mengancamnya selamanya dengan Prex. Jika suatu saat aku menjadi kelemahannya, maka aku akan menghancurkan diriku dengan tanganku sendiri. Dan sekarang aku nyatakan bahwa permainanmu telah berakhir." Maya menatap Amelia dengan ngeri. Dia hanya merasa bahwa dia dijerat oleh Amelia. Dia tidak sabar untuk menjabat tangannya. "Pergi." Tubuh Amelia berguling langsung ke bawah tangga mengikuti gaya ini. Dia berguling dari atas ke bawah. "Apa? Saya tidak tahu siapa yang berteriak." Amelia sudah berguling ke karpet wol lembut. Henry tiba. Dia melihat Amelia berguling menuruni tangga dengan matanya sendiri. Pupil hitamnya menyusut dengan keras, dan dia berlari dengan cepat. "Amelia." Dia berlari ke bawah dan mengulurkan tangan dan memeluk Amelia dalam pelukannya. "Amelia, ini aku. Kenapa kamu?" Amelia merasa pusing. Dia membuka matanya dan melihat wajah Henry yang sempurna dan tampan tanpa celah. "Ini sangat sakit," Amelia bergumam. "Sakit? Seluruh tubuhku menjerit kesakitan." Dia menangis kesakitan. Henry memandangi wajah kecilnya yang pucat. Sekarang dahinya sudah berkeringat yang sangat menyakitkan. Dia tidak berani memeluknya dengan keras. Takut itu akan menyakitinya lagi. "Di mana yang sakit? Tolong beritahu saya di mana yang sakit." "Tuan muda." Kevin mengulurkan jarinya dengan ngeri dan menunjuk ke gaun putih di tubuh Amelia. "Nona Wijaya berdarah." Henry melihat ke bawah, dan darah yang mengalir dari bawahnya, dan dengan cepat membentuk aliran yang berkelok-kelok di atas karpet. Dia mengenakan rok putih hari ini, dan sekarang rok di bawahnya berlumuran darah, lembab. Henry terdiam, kepalanya meledak dengan keras. Dia menatap Amelia dengan kaget. "Amelia, ada apa denganmu, kan?" Pada saat ini Maya berdiri di lantai atas dan berteriak,
Amelia hamil, dan sekarang dia mengalami keguguran. Dia keguguran lagi. Pada awalnya, sebuah suara mengucapkan dua kata ini di telinganya, dan kemudian suara yang tak terhitung jumlahnya mengucapkan dua kata ini kepadanya. Dia hamil dan keguguran lagi. Pikiran Henry menunjukkan penampilannya yang tidak nyaman akhir-akhir ini seperti di film. Dia memiliki nafsu makan yang buruk, dia lesu, dan dia juga suka makan buah plum asam. Dia pikir itu karena fakta bahwa dia sudah tua karena racun, tetapi dia tidak. Ternyata dia hamil, dia melahirkan bayinya di perutnya. Mata tampan Henry ditutupi dengan merah dalam sekejap, dan dia perlahan-lahan mengalihkan pandangannya ke wajah kecil telapak tangan wanita itu, dan dia bertanya kata demi kata, "Amelia, apakah kamu? Cukup, jangan katakan itu." Mata Henry merah padam, dan dia langsung memeluknya ke samping. "Jangan bicara. Aku tidak ingin mendengar suaramu sekarang. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang." Amelia memandang pria itu. Pada saat ini, alisnya yang tampan menutupi seluruh matanya. Garis luarnya yang halus berwarna putih karena ketegangan. Dia telah mengenalnya begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat tatapan putus asa pria ini. Saat dia berpikir, dia peduli dengan anak di perutnya. Sangat mudah bagi pria pintar seperti dia untuk berpikir bahwa dia telah bersembunyi darinya. Selama ini, dia tidak sehat. Sebagai seorang dokter, dia tahu dia hamil, tapi dia tidak memberitahunya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun padanya. Oleh karena itu, dia tidak ingin mendengarnya sekarang. Rolls-Royce Phantom melaju di jalan dengan kecepatan tercepat, dan orang yang lewat berkata dengan emosi, "Ya Tuhan, siapa itu?" Mengemudi dengan cepat, Henry bergegas ke rumah sakit sambil menggendong Amelia yang berlumuran darah. Dia berteriak dengan mata merah, "Dokter, dokter!" Saat ini, tubuh pria itu penuh dengan darah, dan rok wanita itu berlumuran darah. Itu pasti momen paling memalukan dan paling membingungkan dalam kehidupan pria paling mulia di ibu kota Makassar. Dia mencari dokter di koridor dalam keadaan berantakan. Dia hanya bisa menemukan dokter. Dia tidak tahu harus berbuat apa kecuali dokternya. Para dokter dan perawat berjas putih bergegas. "Tuan Mahendra, ada apa dengan Nona Wijaya? Cepatlah turunkan dia." Henry meletakkan Amelia di atas tandu, dan kemudian meraih kerah dokter dengan satu tangan. "Dia mengalami keguguran. Jangan biarkan dia tahu. Dia tidak bisa." Dia memiliki wajah yang mengerikan, dan dia bergumam bahwa dia tidak boleh membiarkannya mengalami kecelakaan. Sepertinya dia gila. Setelah beberapa rangsangan, dokter mengeluarkan keringat dingin. "Saya kenal Tuan Mahendra. Saya akan melakukan operasi pada Nona Wijaya sekarang." Beberapa perawat berjalan mendekati Henry dan berkata, "Tuan Henry, Nyonya Amelia harus operasi." Henry perlahan melepaskan tangannya, dan dokter dengan cepat mendorong Amelia ke ruang operasi. Henry sedang menunggu di koridor. Dia tidak tahu bahwa dia adalah hamil. Sekarang bayi itu telah tiada. Bayi pertama mereka telah tiada. Tubuhnya yang tinggi dan lurus menempel di dinding yang dingin. Bayi itu berjalan sangat cepat, sehingga dia bahkan belum mengulurkan tangannya untuk menyentuh perutnya. Faktanya, dia selalu ingin memiliki anak bersamanya, dan dia ingin dia menjadi ibu dan ingin menjadikan dirinya seorang ayah. Henry merasakan sakit di hatinya, dan dia tidak bisa bernapas. Henry menutup matanya. Dia tahu dia berbohong padanya. Dia terus mengatakan bahwa dia tidak sehat, tetapi sebenarnya itu tidak sehat sama sekali. Dia hamil, tapi dia tidak memberitahunya. Henry berdiri tegak dan panjang di koridor. Wajahnya yang tampan dilapisi dalam cahaya redup, tetapi dia tidak bisa benar-benar melihatnya. Tetapi matanya yang dalam dan sipit dipenuhi dengan darah yang suram,
dan cahaya itu meregangkan sosoknya sangat lama. Saat ini, Kevin membawa Maya. Maya berlari dengan panik dan meraih lengan baju Henry dan berkata, "Henry, dengarkan aku. Aku tidak mendorong Amelia, dia jatuh sendiri." Sebelum dia selesai berbicara, Henry mengulurkan tangannya. Maya jatuh ke tanah yang dingin, menyemburkan seteguk darah. "Henry, kamu harus dengarkan aku." Maya merangkak keras di tanah, naik ke kaki Henry, dan mengulurkan tangan untuk menarik celananya. Bukan dia, itu Amelia sendiri. Dia sendiri jatuh dari tangga. Maya ingin mengekspos wajah asli Amelia di depan Henry. Dia harus memberitahu Henry yang sebenarnya. Jika Henry tahu bahwa Amelia telah membunuh anaknya sendiri, maka dia tidak akan pernah menginginkan Amelia lagi. Maya menarik celana pria itu dan hendak meraihnya, tetapi kali ini pintu ruang operasi dibuka dan dokter berjalan keluar. Henry dengan cepat melangkah maju. "Dokter, bagaimana keadaannya?" Maya merebahkan badan dengan malu-malu, tangannya masih membeku di udara, bahkan tidak menyentuh ujung celana Henry. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.